Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fiatusifa. Hari ini kita kembali membahas mengenai mata kuliah etnopedagogi, di mana pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bercerita dan memaparkan terkait salah satu potensi lokal yang dimiliki oleh kota saya, yaitu Kota Subang. Nah, presentasi kali ini memiliki judul Pengolahan Oncom secara tradisional khas Dawan Kabupaten Subang. Nah, sebelum kita memasuki presentasi lebih lanjut, saya akan terlebih dahulu menyebutkan beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah oncom Dawan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai proses pembuatan oncom Dawan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kandungan nilai gizi pada oncom. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai tradisi pembuatan oncom di daerah lain. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai olahan makanan dari bahan oncom. Kemudian yang keenam, kita akan membahas mengenai manfaat oncom bagi kesehatan. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang diterapkan atau nilai-nilai yang terkandung dalam proses pembuatan oncom Dawan. Serta yang terakhir, kita akan membahas mengenai implementasi pengolahan oncom Dawan pada proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan pertama, saya akan menunjukkan dulu terkait lokasi pengolahan oncom Dawan. Nah, di sini saya tampilkan peta Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Jadi, kemarin atau beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke sana untuk melaksanakan wawancara dengan pembuat oncom. Kemudian yang berikutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai sejarah oncom Dawan. Nah, sejarah oncom Dawan, ternyata pembuatan oncom di daerah Dawan itu telah berlangsung pada tahun 1960 sampai hari ini. Nah, hal itu diakibatkan oleh bahan kacang tanah yang sangat amat melimpah di daerah tersebut, sehingga membuat para warga di sana membuat ide untuk mengolah suatu makanan yang terbuat dari kacang tanah, sehingga muncullah ide untuk pembuatan oncom Dawan. Saking banyaknya kacang tanah di daerah tersebut, sehingga membuat beberapa warga di sana menjadi salah satu pembuat oncom Dawan, sehingga menyebabkan daerah tersebut dikenal dengan nama Kampung Oncom. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya, kita akan masuk ke proses pembuatan oncom Dawan, di mana proses pembuatan oncom Dawan ini dibagi ke dalam 7 tahap. Yang pertama adalah merendam terlebih dahulu kacang tanah yang sudah digiling pada bak penampungan yang telah berisi air. Kemudian kacang tanah yang direndam tadi merupakan kacang tanah yang telah menjadi bungkil atau telah dikupas kulitnya. Kemudian setelah itu memasuki proses yang kedua, di mana kacang tanah yang sudah melewati proses perendaman akan dipindahkan dan ditiriskan pada bak pengeringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar tidak terdapat kandungan air di dalam kacang tanah. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga di sini dikatakan bahwa proses selanjutnya yaitu mencampur bungkil kacang tanah yang telah ditiriskan tadi dengan ampas tahu yang telah disaring. Jadi ternyata untuk proses pembuatan oncom Dawan ini tidak terlepas dari pencampuran ampas tahu. Namun untuk komposisinya masih banyak digunakan kacang tanah. Jadi untuk 3 kg kacang tanah akan dicampur dengan 1 kg ampas tahu yang telah disaring. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan oncom Dawan yang keempat, di mana dikatakan bahwa setelah tercampur, bahan tersebut kemudian akan dikukus pada api membara hingga tekstur bungkil kacang tanah dan oncom menjadi lunak. Jadi setelah tercampur, maka si bahan tadi akan dikukus pada api yang membara, di mana hal ini dimaksudkan untuk membuat komposisi bahan tersebut menjadi lebih lunak. Nah, proses ini dilakukan selama 30 menit. Kemudian setelah dikukus, proses berikutnya maka kacang akan dicetak.
Nah, dicetaknya ini adalah setelah tadi dikukus, kemudian ditiriskan, maka tahap selanjutnya adalah pencetakan dari bahan oncom tadi, di mana oncom akan dicetak pada kayu yang memiliki rongga bawahnya. Jadi seperti kayu yang bambu dan terbuat dari bambu, kemudian di bawahnya itu terdapat rongga. Jadi kalau misalnya kita sebut si bambu tersebut carang-carang gitu. Tetapi untuk menyimpan adonan oncom tersebut, terlebih dahulu kita harus melapisi si kayu tadi atau si bambu tadi dengan kain atau kertas. Nah, setelah dicetak, maka proses berikutnya yang keenam adalah dikatakan bahwa di sini setelah proses pencetakan dan pengeraman selama kurang lebih 12 jam, maka oncom yang telah dicetak akan ditaburi dengan ragi, di mana orang sana menyebutnya dengan istilah bibit. Jadi setelah tadi dicetak, kemudian dieram selama 12 jam, kemudian oncom tadi akan ditaburi dengan ragi atau bibit yang berasal dari ampas tahu yang telah terbentuk kapang. Nah, setelah proses pencetakan, maka oncom akan masuk ke dalam tahap berikutnya, di mana oncom akan ditaburi dengan ragi. Nah, di sini dikatakan pada proses yang keenam bahwa proses selanjutnya setelah pencetakan dan pengeraman kurang lebih selama 12 jam, oncom yang dicetak akan ditaburi dengan ragi, atau orang sana menyebutnya dengan bibit, hingga merata dan menutupi seluruh permukaan oncom. Ragi oncom yang digunakan merupakan ragi dari ampas tahu yang telah mengering dan tumbuh kapang. Kemudian proses yang terakhir atau tahap ketujuh dikatakan bahwa setelah ditaburi dengan ragi, oncom akan didiamkan kembali sampai tumbuh kapang pada oncom tersebut, atau didiamkan sekitar semalaman. Nah, pengeraman sendiri dilakukan di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Dalam pengeraman selama semalaman, oncom biasanya sudah mengalami perubahan fisik akibat adanya fermentasi oleh kacang. Nah, yang ditandai dengan adanya perubahan tekstur oncom yang mulai memadat dan adanya perubahan warna yang mengakibatkan warna oncom tersebut berubah sedikit demi sedikit menjadi warna jingga. Setelah mengetahui berbagai macam tahapan mengenai proses pembuatan oncom dawan, kita akan masuk ke kandungan nilai gizi yang dimiliki oleh oncom. Ternyata oncom memiliki nilai gizi yang tinggi atau memiliki kandungan gizi yang beragam, di mana oncom ini terdiri atau memiliki kandungan nilai gizi antara lain terdapat air di dalamnya, kemudian terdapat protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan lemak, serta oncom juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, setelah mengetahui kandungan nilai gizi pada oncom, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang berikutnya mengenai tradisi pembuatan oncom di daerah lain. Nah, ternyata pembuatan oncom ini tidak hanya di daerah kota saya saja, tetapi juga ternyata di daerah lain, seperti misalnya contoh di daerah Bapak Andra, yaitu di daerah Majalengka, terdapat sentra pembuatan oncom yang terkenal dengan nama Oncom Cigale dari Kabupaten Majalengka. Nah, dari bahan baku dan proses pembuatannya, ternyata oncom Cigale Majalengka ini memiliki kemiripan yang sangat amat mirip dengan oncom dawan. Namun, mungkin perbedaannya terletak pada pencetakan oncom yang dilakukan lebih kecil bila dibandingkan dengan oncom dawan Kabupaten Subang. Nah, selain oncom Cigale Majalengka, ternyata ada lagi pembuatan oncom di daerah lain, yaitu di daerah Bandung atau terkenal dengan nama oncom Bandung. Apabila kita mengidentifikasi dari segi tampilan, oncom Bandung ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan oncom Cigale maupun oncom dawan dari Kabupaten Subang, di mana warna dari oncom Bandung ini lebih terang bila dibandingkan dengan oncom dawan maupun oncom Majalengka, karena ternyata bahan utama dari proses pembuatan oncom Bandung ini adalah ampas tahu. Jadi
bahan bakunya hanya dari ampas tahu saja, tidak dicampur dengan kacang, sehingga menyebabkan perubahan warnanya jauh lebih terang. Telah kita ketahui bahwa ampas tahu ini akan mengalami fermentasi atau akan tumbuh kapang pada permukaannya sehingga membuat warnanya menjadi lebih terang. Jadi hal tersebut mengakibatkan perubahan warna pada oncom Bandung yang jauh lebih terang bila dibandingkan dengan oncom lainnya. Nah, yang kedua, dari segi tekstur, untuk oncom Bandung ini lebih lembek bila dibandingkan dengan oncom Dawan maupun oncom Majalengka, karena ya tadi bahan penyusunnya atau bahan bakunya hanya ampas tahu saja. Kalau misalnya kita sebut dalam bahasa Sunda, si teksturnya tuh hampos, atau mungkin dapat kita analogikan seperti styrofoam, lebih ringan seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengolahan bahan makanan dari bahan oncom. Yang pertama ada oncom goreng tepung, atau juga bisa digoreng seperti biasa, tidak menggunakan tepung. Namun kemarin saya berselancar di internet menemukan oncom goreng tepung, dan saya rasa mungkin dari segi tampilan juga lebih cantik dan rasanya pun akan jauh lebih nikmat mungkin kalau misalnya menggunakan tepung. Nah, jadi olahan oncom ini dapat digunakan atau dijadikan berbagai macam makanan, salah satunya oncom goreng tepung. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mengolah oncom menjadi keripik oncom, di mana keripik oncom ini dibuat sangat sederhana, tapi mungkin lebih sederhana oncom goreng. Namun untuk keripik oncom ini, setelah oncom digoreng kering, maka oncom akan ditambahi atau dibubuhi dengan berbagai macam bumbu sehingga membuat rasanya lebih nikmat. Kemudian yang ketiga adalah yang paling banyak terkenal adalah sambal oncom, di mana sambal oncom ini sangat banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang nikmat, apalagi ditambah dengan nasi panas dan lain sebagainya. Nah, selain itu sebetulnya masih banyak juga panganan atau bahan makanan yang terbuat dari oncom, seperti halnya di daerah saya terkenal dengan istilah tutuk oncom atau oncom yang dibuat sambal kemudian dicampur dengan nasi, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan memasuki manfaat oncom bagi kesehatan. Ternyata oncom ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, manfaat oncom bagi kesehatan adalah dapat mencegah perut kembung, di mana di sini dikatakan proses fermentasi dari Sporacitophylla dan kapang Rhizopus oligoporus dapat mengubah atau mencegah efek fluktuasi, di mana kapang menghasilkan enzim alpha-galactoside yang menguraikan rafinose dan stakiosa pada level yang lebih rendah, di mana proses inilah yang membuatnya tidak menimbulkan terjadinya gas dalam perut yang mengakibatkan perut kembung. Kemudian manfaat oncom yang kedua adalah ternyata oncom dapat menekan produksi racun aflatoksin, di mana kapang Aspergillus flavus dapat ditemukan pada kacang-kacangan, kemudian rempah-rempah serta bahan sereal yang berkualitas jelek. Nah, penggunaan kapang Sporacitophylla dan kapang Rhizopus oligosporus mampu menekan produksi racun aflatoksin tadi. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat oncom yang ketiga, di mana oncom dapat digunakan sebagai sumber gizi dan energi bagi tubuh. Manfaat oncom memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat dan protein dalam jumlah yang tinggi. Hal itu tentu saja sangat baik bagi tubuh serta menjadikannya sebagai bahan alternatif sumber asupan gizi dan juga sumber energi bagi tubuh. Kemudian manfaat oncom yang keempat adalah menjaga sistem pencernaan, di mana di sini dikatakan bahwa degradasi yang dilakukan oleh kacang saat proses fermentasi dapat menyebabkan beberapa olisakarida sederhana seperti glukosa, maksud saya sukrosa, rafinosa, dan stakiosa menurun pesat akibat aktivitas enzim alpha-galactoside yang dihasilkan kapang.
Manfaat oncom ini sangat baik untuk menjaga sistem pencernaan karena Raffinosa dan Stachybosa tadi sangat berperan atas gejala flatulensi yang muncul bila seseorang mengkonsumsi kedelai maupun kacang tanah. Nah, kita masuk ke manfaat oncom yang terakhir, di mana oncom dapat mengurangi kolesterol. Di sini dikatakan bahwa oncom sangat kaya akan protein, di mana kandungan serat makanan pada oncom dapat merangsang produksi rantai pendek asam lemak dan mikroflora usus. Hal ini sangat berpengaruh pada pengurangan kolesterol yang disebabkan oleh efek kolaboratif pepsin, protein, isoflavon, aglikol. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke nilai-nilai yang terdapat pada proses pengolahan oncom secara tradisional di Kabupaten di Desa Dawan, Kabupaten Subang. Nah, di sini terdapat 4 nilai. Yang pertama ada nilai budaya, kemudian yang kedua ada nilai ekonomi, yang ketiga ada nilai pendidikan, dan yang terakhir adalah nilai kesehatan. Yang pertama, nilai budaya. Di sini dikatakan bahwa tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini atau dari tahun 1960 hingga saat ini yang mengakibatkan proses tersebut masih berjalan hingga saat ini. Meskipun pada zaman sekarang sudah tidak banyak orang yang memproduksi oncom, namun terdapat beberapa home industry yang masih melestarikan atau menjalankan usaha ini. Kemudian yang kedua ada nilai ekonomi, di mana nilai ekonomi yang didapat dalam proses pembuatan oncom secara tradisional adalah dengan produksi oncom dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut karena nilai jual oncom dawan dapat dikatakan sesuai dengan proses pembuatannya. Kemudian yang ketiga adalah nilai pendidikan, di mana terdapat fungi yang terlibat dalam proses pembuatan oncom, antara lain adalah Neospora sitopila untuk oncom merah dan Rhizopus oligoporus untuk oncom hitam. Kemudian yang terakhir adalah adanya nilai kesehatan, di mana oncom memiliki berbagai macam khasiat, diantaranya mencegah perut kembung, kemudian dapat menekan produksi racun aflatoksin, kemudian mengurangi kolesterol dan dapat menjaga sistem pencernaan. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke dalam implementasi dari proses pengolahan oncom secara tradisional di Desa Dawan, Kabupaten Subang. Implementasinya akan saya implementasikan pada kelas 10 dan kelas 12, di mana untuk kelas 10 akan dilakukan di semester ganjil dengan KD 3.7 dan 4.7. Nah, untuk KD 3.7 di sini dikatakan bahwa menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Di sini implementasinya akan mengelompokkan berbagai macam jenis jamur yang berperan dalam proses pembuatan oncom berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian untuk 4.7 di sini dikatakan bahwa menyajikan laporan hasil penelusuran informasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam keseimbangan lingkungan. Untuk implementasinya adalah menyajikan data hasil observasi terhadap jenis jamur yang terlibat dalam proses pembuatan oncom. Kemudian untuk yang kelas 12 dilaksanakan di semester genap dengan KD 3.10 dan 4.10, di mana pada 3.10 dikatakan bahwa menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan implementasi menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi, kemudian mengaitkannya dengan proses pembuatan oncom yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian yang 4.10 dikatakan bahwa merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip bioteknologi,
konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang telah dilaksanakan, di mana implementasinya adalah menyajikan data hasil percobaan pembuatan oncom dengan menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan oncom secara tradisional khas Dawan Kabupaten Subang. Saya Vidya Fiatusifa mengajak teman-teman semua dan ibu bapak untuk stay safe dan di rumah aja agar kita terhindar dari pandemik COVID-19 yang pada saat ini telah banyak meresahkan warga negara Indonesia. Kita sebagai kaum milenial harus dapat mengambil sikap yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.